Halo Mas Bram, Halo, iya Pak. judul presentasimu apa? Citra perempuan rasional modern dalam jejak langkah karya Pramudia Anantatur. Oke. Berikutnya M. Faiz dari Pamulang, Universitas Pamulang sudah hadir di sini. Sudah, Pak. Judul makalahnya apa Mas Faiz? Judul makalahnya Peran Tokoh Perempuan Terhadap Akuisisi Lahan dalam Novel Bumi Ayu karya Restena Purwaningrum, Kajian Ekofeminisme Sosial Transformatif. Oke, ini dari Pamulang ya. Berikutnya lagi Mbak Fitriani M dari Halu Oleo juga. Iya. Judul Ya, makalahnya apa Mbak Fitriani? Mitos kecantikan dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs oleh Sung Ho. Bisa diulang lagi, suaranya kok kemresek ya? Mitos kecantikan dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs oleh Sung Ho. Ya, pokoknya gitu ya. Ini saya tidak dengar, maaf. Yang berikutnya lagi Diana dan kawan-kawan ini dari UGM sudah hadir. Lagi Pak, Hairil Anwar belum masuk room ini, masih di room 2 katanya nyasar ke sana. Salah kamar itu, kamar mertua itu. Gitu, ya. Tapi ini yang ngomong siapa ini tadi? Saya lupa lagi. Mbak Seli ya? Seli, iya. Jadi 3 orang tuh Mbak Seli ini? Seli, Ya. Diana, sama Hairil ya? Iya Pak. Ya, ini saya konfirmasi lagi. Yang pertama Mbak Mustika sudah join atau masih sholat? Ya, masih sholat ya. Karena masih sholat, kita tempatkan Mbak Mustika di urutan terakhir. Jadi pertama nanti Mas Bram ya. Yang Baik, kedua Pak. nanti, saya lupa ini M. Faiz ya. Mas Faiz ya. Lalu Mbak Fitriani, dan yang keempat nanti Mbak Seli dan kawan-kawan, baru nanti yang terakhir Mbak Mustika. Ini waktunya sudah terpotong banyak, jadi harapan saya nanti sebelum jam 1 kita selesai. Lebih cepat lebih baik, kata Pak Yusuf. Yusuf siapa dulu, wakil presiden Jokowi. Wah, Yusuf kalah itu dia. Saya apalnya wakil presiden itu cuma ada Malik gitu. Silakan Mas Bram, langsung saja. Mungkin kalau mau kenalan boleh, siapa tahu punya banyak teman di sini. Ini forum mendapatkan teman banyak gitu kan, siapa tahu nanti diundang. Ini share screen, Pak. Boleh. Kalau mau bagi duit sama saya nggak tolak saya. Tidak ada Pak, mahasiswa. Oh, tidak apa-apa, mahasiswa itu duit dari ortu banyak. Baik Pak Nur Hadi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan memaparkan makalah saya yang berjudul Citra Perempuan Rasional dan Modern dalam Jejak Langkah karya Pramudia Anantatur, Kajian Kritik Sastra Feminis. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Bramastya Sandi Hargita. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 semester 1. Seperti yang kita ketahui, persoalan gender masih menjadi bahan diskusi yang tetap eksis sampai saat ini. Seperti yang kita lakukan di dalam ruangan ini, persoalan gender, sebentar, kok jalan sendiri nih, PPT. Persoalan gender terjadi akibat hubungan yang tidak simetris atau asimetris antara laki-laki dengan perempuan. Dari perbedaan hubungan tersebut menimbulkan isu gender seperti relasi gender, peran gender, dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Itu suaranya Pak Roso masuk itu. Sorry. Tidak apa-apa, Pak. Silakan lanjut Mas Bram. Iya, Pak. Terima kasih. Adapun dampak isu gender itu sendiri dapat memberi tekanan dan membatasi ruang gerak perempuan. Ketidakadilan gender juga menyebabkan marginalisasi, subordinasi, stereotip yang dialami oleh perempuan. Karya sastra sebagai potret kehidupan manusia tentu merekam seluruh aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Tak luput pula isu perempuan
peran perempuan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan juga terekam dalam karya sastra. Seperti halnya Jejak Langkah merekam dinamika kehidupan sosial kala itu. Novel Jejak Langkah merupakan bagian ketiga dalam tetralogi Buru yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, berlatar waktu pergantian abad ke-19 menuju abad ke-20. Tak hanya menyoroti isu politik masa Hindia Belanda, rupanya Pram juga mengangkat penggambaran wanita pribumi dan Tionghoa di tengah gejolak politik kala itu. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan citra perempuan rasional dan modern dalam Jejak Langkah. Berangkat dari sana, peneliti tertarik untuk mengulik bagaimana sih penggambaran citra perempuan rasional modern dalam Jejak Langkah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah descriptive analysis, metode yang memandang karya sastra sebagai bentuk kreatif yang sifatnya tidak stabil, jadi perlu interpretasi untuk memahaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif, pendekatan yang memandang karya sastra sebagai artefak yang otonom. Dalam hal ini, Jejak Langkah dipandang sebagai suatu karya sastra yang berdiri sendiri. Sumber data penelitian ini yakni Jejak Langkah yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang diterbitkan oleh Lentera Dipantara, terbitan ke-9 tahun 2012, terdiri dari 724 halaman. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik. Yang pertama, mengidentifikasi citra perempuan rasional modern dalam Jejak Langkah, kemudian menganalisis citra tersebut dan kaitannya dengan laki-laki. Yang ketiga, mendeskripsikan citra tersebut dan membuat kesimpulan. Adapun hasil yang diperoleh yakni citra perempuan rasional modern tergambar dalam tokoh gadis Jepara. Bagian rasional, tokoh gadis Jepara ini rupanya menyadari peran dan kedudukan wanita yang seharusnya itu setara dengan laki-laki. Ia sadar bagaimana kaum laki-laki memperlakukan perempuan dalam tatanan kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Dalam hal itu, budaya Jawa. Ia juga berupaya untuk mengonfirmasi atau menggali informasi apakah di negeri lain, dalam hal ini Tiongkok. Ia menanyai pada sahabatnya yang bernama Aung San Mei melalui surat, apakah juga wanita itu diberlakukan seperti itu atau dinomorduakan. Kemudian bagian rasional, penggambaran rasional yang kedua itu tokoh gadis Jepara mampu mengkritisi buruknya tradisi pernikahan di Jawa. Jadi pernikahan di Jawa itu semacam pertemuan yang tidak resmi yang sifatnya sementara, setelah berpisah malah saling menjelekkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mampu memaknai arti sebuah kebebasan bagi wanita, tetapi tetap dalam koridor mematuhi orang tua, tidak bisa lepas dari orang tua. Bagian keempat, memahami keadaan sosiokultural masyarakat Jawa sekelilingnya, bisa dilihat dalam Jejak Langkah. Itu tokoh gadis Jepara menyampaikan bahwa selesai kegemilangan Jepara masa lalu, sekarang tinggal hanya pojokan senyap yang dilupakan. Seperti itu. Jadi ia paham betul keadaan sosiokultural masyarakat Jepara kala itu. Kemudian pada aspek penggambaran yang modern, gadis Jepara tergambar atau dicitrakan mahir dalam bertutur kata dan menyampaikan gagasan. Hal itu bisa kita ketahui dari tanggapan tokoh Mingke yang menyebutkan bahwa tingkah laku dan cara ia mengucapkan kata-katanya lincah dan cepat. Jika kita menilik perempuan pada masa itu, mungkin sedikit yang diketahui memiliki kemahiran berkata-kata dan mahir menyampaikan gagasan pada lawan bicaranya. Jadi citra perempuan modern begitu kentara terkait hal tersebut. Pada bagian selanjutnya, penggambaran modern dari gadis Jepara itu menyadari pentingnya pendidikan untuk perempuan. Jadi pada masa itu ia sudah sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan dipandang penting bagi generasi muda. Orang tua harus mampu mengajar dan mendidik anaknya. Jika tidak mampu, orang tua jangan mengganggu atau membatasi anaknya dalam belajar. Kemudian citra perempuan rasional modern dari tokoh Aung San Mei. Itu yang pertama, menyadari ketertindasan kaum sejenisnya di Tiongkok. Wanita haruslah memiliki kedudukan yang setara. Jadi ia sudah sadar. Menurutnya tidak ada bangsa yang terhormat bila wanitanya ditindas.
Ia juga mempertanyakan di mana seseorang pria meletakkan kehormatan bagi wanita. Adapun bagian selanjutnya, yakni tokoh Aung San Mei mampu mengkritisi budaya patriarki pernikahan di Tiongkok yang sangat buruk. Hal itu ia sadari pada saat pernikahan adiknya. Orang-orang mendoakan agar setelah menikah dikaruniai 100 anak dan 1000 cucu. Itu budaya Cina seperti itu. Menurutnya banyak wanita yang dikawini pria dengan doa serupa. Ia menanyakan bagaimana bisa seorang wanita yang dianggap sebagai makhluk lemah atau dipandang sebagai makhluk yang lemah justru harus melahirkan keturunan yang banyak untuk memenuhi keinginan sang suami. Ia juga memaknai arti sebuah kebebasan bagi wanita yang harus diperoleh melalui sebuah perjuangan. Citra perempuan rasional modern di tengah budaya patriarki. Kendati tokoh gadis Jepara memiliki pemikiran rasional dan maju, ia tetap terkena gilasan subordinasi budaya patriarki juga. Kehadiran sosoknya dipandang berbahaya oleh Gubernur Jenderal kala itu, Gubernur Jenderal Belanda, yang mendorong ayahnya, seorang bupati di Jepara, untuk segera menikahkan ia. Semangat emansipasinya untuk memperjuangkan pendidikan kaum perempuan harus padam di ranjang pengantin, seperti itu. Nah, hal itu berbanding kontras dengan tokoh Aung San Mei yang justru dengan pemikiran rasional dan modernnya ia mampu mendobrak stereotip bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah. Jadi Aung San Mei justru berbanding kebalikannya dari tokoh gadis Jepara. Ia justru mampu mendobrak anggapan yang memandang bahwa wanita itu makhluk yang lemah. Melalui pemikirannya itu justru ia mampu mendorong suaminya atau Mingke untuk memulai berserikat dan demi kemajuan kehidupan masyarakat bangsanya. Terima kasih, Pak. Sudah ya? Sudah. Semakin cepat semakin baik. Ya, nanti siapa tahu ada pertanyaan dari audiens, siap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Iya, Kita menempatkan pertanyaan audiens nanti di bagian akhir saja, jadi semuanya nanti presentasi. Nah, nanti kita ajukan pertanyaan dari audiens ya. Berikutnya, terima kasih Mas Bram. Berikutnya Mas Faiz dari Universitas Pamulang. Monggo ditampilkan Mas Faiz. Screen Pak sudah kelihatan Pak, teman-teman? Ya, sudah di tempat saya sudah. Oh ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi dan para panitia peserta seminar nasional. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tulisan saya, dan sebenarnya ini hasil tulisan dua orang ya Pak, dengan Ibu Faratisa Anjani Abdullah, berjudul Peran Tokoh Perempuan Terhadap Akuisisi Lahan dalam Novel Bumi Ayu karya Restiana Purwaningrum, Kajian Ekofeminisme Sosial Transformatif. Latar belakang Indonesia adalah merupakan negara sawit terbesar termasuk di dunia. Masyarakat yang berada di dekat suatu areal, sehingga dengan jadikan negara Indonesia perkebunan sawit yang sangat luas itu, masyarakat yang berada di areal suatu korporasi sering menghadapi sebuah resiko pelanggaran hak asasi manusia yang beragam, seperti degradasi lingkungan, perampasan mata pencaharian dan akses terhadap air, kerja paksa, kekerasan seksual berbasis gender. Namun yang paling banyak dirugikan dari peristiwa akuisisi lahan
perkebunan kelapa sawit ini, yaitu perempuan. Dari peristiwa tersebut kemudian muncul beberapa sastrawan yang mengkritisi lewat karya. Salah satunya Restiana Purwaningrum melalui novel Bumi Ayu. Di sini saya memakai landasan teori yaitu ekofeminisme sosial transformatif dari pandangan SIPA, di mana SIPA menganggap kegiatan ekonomi tidaklah hanya menghasilkan kekayaan barang serta uang, melainkan untuk regenerasi kehidupan, didasarkan pada partisipasi yang tumbuh, lalu meminta paradigma baru sains, teknologi, dan pengetahuan untuk dikembangkan dengan memasukkan aksi komunitas yang partisipatif. Yang selanjutnya, penolakan partisipasi barang publik seperti air, udara, tanah, dan sumber daya alam. Di sini saya selanjutnya di sini saya memakai dalam beberapa karya sastra, salah satunya yang ditulis oleh Iva Novitasari dalam Fakultas Bahasa dan Seni UNESA yang berjudul penelitian yang berjudul Jurumini terhadap penyelamatan Pulau Bungin dalam novel Rahim Ombak karya Tison Salahuddin, di mana dalam novel itu tokoh Jurumini, mereka dan kawan-kawannya itu mengalami degradasi terhadap lingkungan, yaitu laut tempat mereka mencari nafkah itu dijadikan sebuah semacam pabrik. Lalu kita masuk ke pembahasan. Di sini dalam novel Bumi Ayu sendiri menceritakan tentang sekelompok warga desa Bayan. Mereka kemudian awalnya hidup dengan damai, dan kemudian pada suatu hari datang suatu perusahaan yang ingin mengembangkan anak perusahaannya bernama PT Bintang Utara. Nah, PT ini perkebunan sawit. Kemudian selanjutnya PT Bintang Utara ini meminta kepada para warga Bayan itu untuk menjual tanahnya. Nah, dan ketika warga Bayan ini mempertahankan tanahnya, pihak Bintang Utara itu masih tetap bersikukuh untuk meminta supaya warga itu tetap menjual tanahnya dengan beberapa cara, bahkan dengan paksaan, yaitu ketika salah satu dalam tokoh novel ini tidak ada di rumah, tiba-tiba orang datang dan orang-orang dari PT Bintang Utara ini datang beserta para aparat, kemudian mau menghancurkan rumah si tokoh bernama Inai Rangga ini. Lalu kemudian di sini pembahasannya bagaimana kemudian tokoh perempuan dalam novel Bumi Ayu karya Restiana Purwaningrum itu berperan dalam proses mempertahankan lahannya terhadap akuisisi yang dilakukan oleh perkebunan sawit. Pertama yaitu tokoh Bumi Ayu. Tokoh Bumi dalam kutipan di atas, dia terlihat
mempunyai peran penting dalam membawa kasus akuisisi lahan warga Bayan ke jalur hukum. Lalu di sini ada Bumi dan Rangga yang turun tengah memastikan serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Tentu kami semua lega dan adanya LBH sama kami setidaknya kasus mendapat payung hukum yang jelas, mendapat payung hukum yang tepat. Bumi dan Rangga tinggal bersama kami di Sekre. Bumi yang senang kembali ke rumah masa kecilnya. Nah, tokoh Bumi dengan mengikut sertakan Rangga, artinya ia memandang tidak hanya sekedar pria dan wanita, sebagaimana gagasan Vandana Shiva dalam ekofeminisme sosial transformatif, bahwa dia menawarkan perspektif holistik dan pluralistik untuk memberdayakan laki-laki serta perempuan untuk membangun hubungan yang setara, mencegah kekerasan dan perang. Di sini kita bisa lihat dari menyertakannya penulis tokoh Rangga, tokoh Bumi Ayu bergandengan dengan tokoh Rangga. Lalu kemudian di sini ada Dara Kirai dan Inai Ranggai. Ibu anak itulah yang mengajak kaumnya untuk tidak hanya diam dan pasrah dengan keadaan. Mereka sudah paham di tengah keterbatasan bukan berarti suatu hal baik tidak bisa diusahakan. Ketergantungannya pada alam membuat mereka mencari alternatif lain. Ketika tanah di pekarangan tidak ada yang tersisa, bukan berarti tidak bisa menanam kembali. Mereka gunakan metode hidroponik untuk kebun sederhana mereka, dan hasilnya mereka tidak seperti hasil kebun dan ladang mereka dulu. Tapi paling tidak mereka tidak harus mengeluarkan rupiah untuk membeli sayur. Dalam kutipan di atas, pengarang melalui narator ingin memberitahu bahwa ada yang bisa menjadi alternatif daripada menyerah pada keadaan. Dua tokoh di atas menginspirasi kaum perempuan desa Bayan untuk tetap menanam, kali ini dengan metode hidroponik. Ini kejadian ini seperti yang terjadi saya kemarin baca sebuah artikel di Mongabai, itu yang ditulis oleh Luhde Suryani tentang Our Motherland, jejak pejuang lingkungan perempuan Indonesia, di mana dalam artikel tersebut juga menggambarkan menjabarkan apa yang dilakukan seorang perempuan bernama Musdalifah dari Serikat Petani Anging Mamiri. Dia mendampingi para petani di sana untuk menanam jagung dan kacang di sela tanaman tebu. Lalu dia juga membantu para wanita dan warga-warga di Lawu Utara untuk menanam jengkol di tengah-tengah perkebunan sawit supaya mereka tetap bisa produktif. Kemudian kesimpulannya, peran perempuan terhadap akuisisi lahan warga Desa Bayan perkebunan kelapa sawit bernama PT Bintang Utara. Pertama, setelah sudah berubah menjadi perkebunan sawit, tokoh perempuan bernama Inai dan Dara menginisiasi para kaum perempuan Desa Bayan untuk menanam, tapi kali ini dengan metode hidroponik. Kedua, tokoh membantu merebut kembali lahan yang sudah direbut melalui jalur hukum. Peran perempuan dalam kajian ini senada dengan aliran ekofeminisme sosial transformatif, yaitu menawarkan perspektif holistik dan pluralistik yang memberdayakan perempuan dan laki-laki untuk membangun hubungan yang setara, mencegah kekerasan, berperang, dan melindungi lingkungan
tempat mereka tinggal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Faiz Hakim ya, dari Universitas Pamulang. Nanti siap-siap kalau ada pertanyaan dari audiens ya, Mas Faiz ya. Iya, Pak. Berikutnya yang ketiga, Mbak Fitriani dari Leo. Silakan dipersiapkan Mbak Fitriani. Ya, Pak. Halu Oleo itu Palu ya? Di Kendari, Pak. Sulawesi Kendari. Tenggara. Ya, saya sukanya Palu sama Gergaji. Gitu. Jangan Kendari, Pak. Ya, kalau Kendari apa ya lawannya ya? Kediri. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fitriani Mustafa dari Universitas Halu Oleo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini untuk membawakan materi berjudul Mitos Kecantikan dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs karya Sung Ho Hong. Langsung saja. Jadi standar kecantikan itu pada saat ini merupakan tantangan bagi perempuan masa kini karena penggambaran dari wanita ideal. Ini maaf Mbak Fitriani, ada PT-nya apa enggak? Iya Pak. Ada PowerPoint-nya atau tidak? Tidak ter-share Pak. Lagi. Nggak tahu, di tempat saya kok nggak ada ya. Di tempat lain ada apa enggak ini? Ini Pak, di tempat Tidak ada Pak. ya, tempat Oh, enggak ada ya? Pak. Ya. Enggak ya Pak. Gimana, mau dimuat ulang atau tanpa PTT? Iya Pak. Iya Pak. Oh ya, yang mana ini? Ada dua ya pilihannya. Saya coba muat ulang. Oh ya, muat ulang ya. Ini sudah mulai muncul. Tertampil Pak. Kok masih gerak-gerak ini? Sebentar ini. Nah, ada. Ya, Sudah masuk. Maaf. Ya, silakan. Maaf. Oh, 3 orang ya, ini penelitinya ya. Iya Pak. Ya, monggo silakan. Jadi judulnya itu Mitos Kecantikan dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs oleh Sung Ho Hong. Jadi standar kecantikan merupakan salah satu tantangan bagi perempuan pada masa kini. Hal ini disebabkan karena penggambaran dari wanita ideal yang dulunya diukur sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga, kini beralih menjadi mengukur mereka hanya berdasarkan penampilannya saja. Maka dari itu, tidak sedikit dari mereka, para perempuan ini cenderung lebih berfokus pada penampilan mereka sendiri dibandingkan mengembangkan skill yang mereka miliki. Hal ini bisa berakibat pada penurunan kepercayaan diri dari perempuan sendiri dan menilai diri mereka tidak lebih dari penampilan semata. Nah, dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs, karakter-karakternya itu menunjukkan perlakuan berbeda terhadap tiap karakter perempuan berdasarkan penampilannya. Sehingga mau tidak mau mereka mencari cara untuk mencapai standar tersebut agar mendapatkan perlakuan yang layak di masyarakat. Nah, fenomena ini menunjukkan perlakuan bagaimana perjuangan perempuan dalam hal penampilan di kehidupan sehari-hari yang cenderung memberatkan mereka. Jadi di penelitian ini itu akan dibahas mengenai bagaimana penggambaran mitos kecantikan dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs. Untuk metodologi penelitian bisa dilihat pada slide ini. Langsung saja saya lanjut. Hasil dari penelitian ini didapat konstruksi mitos kecantikan dalam film Red Shoes and the Seven Dwarfs.
representasi nilai dalam tokoh utama wanita. Di film ini sendiri ada 3 karakter perempuan, yaitu Fairy Princess, Regina, dan Snow White. Fairy Princess di sini digambarkan sebagai wanita berkulit hijau dengan hidung yang sangat mancung. Jadi perawakannya di sini seperti seorang penyihir di cerita kebanyakan. Sedangkan Regina adalah wanita tua dengan wajah yang penuh dengan keriput. Sedangkan Snow White digambarkan sebagai wanita gemuk yang bisa berubah menjadi wanita cantik bertubuh langsing dengan bantuan sepatu ajaibnya. Maka dari itu, di film ini Snow White memiliki kuasa yang lebih untuk menjadi tokoh utama karena dia bisa merubah menjadi wanita cantik sesuai dengan standar kecantikan di masyarakat. Di film ini juga ditunjukkan alasan kenapa Snow White yang terus memakai sepatu ajaibnya demi mencari ayahnya, karena dia sadar akan perlakuan yang berbeda yang ia dapat pada saat tubuhnya itu dalam keadaan normal atau berperawakan wanita yang gemuk. Lanjut, cermin ajaib sebagai simbol penyampaian ideologi media. Di film ini, media atau majalah wanita digambarkan sebagai cermin ajaib. Hal ini karena majalah wanita memberikan role model atau panutan bagi kaum hawa dalam hal kecantikan. Seperti yang dilakukan oleh cermin ajaib terhadap Regina. Ia menampilkan perawakan Retius dan mengklaim bahwa dia adalah wanita tercantik di kerajaan, sehingga secara tidak langsung cermin ajaib tersebut mengatakan bahwa kalau Regina ingin menjadi cantik, maka karakteristik yang ada pada Retius harus ia ikuti. Jadi di sini Retius dijadikan panutan dalam hal kecantikan di film ini. Lanjut, konstruksi kecantikan sebagai agama dalam film Retius and the Seven Dwarfs. Di film ini, kecantikan dianggap sebagai hal suci dan mutlak yang wajib diikuti oleh para perempuan, sehingga membuat Regina dalam film ini rela melakukan apa saja, bahkan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencapai kecantikan abadi yang bisa diartikan menjadi awet muda selamanya. Objektifikasi wanita. Di film ini, perempuan cantik digambarkan sebagai barang berharga yang dapat mengangkat status laki-laki seperti yang dilakukan oleh Prince Everett. Dia mengundang para wanita cantik ke pesta ulang tahunnya untuk mendapatkan respect di masyarakat. Selain itu, Retius juga di sini digunakan oleh para kurcaci sebagai alat untuk mematahkan kutukan mereka. Perlawanan terhadap mitos kecantikan. Jadi salah satu bentuk perlawanan di dalam film ini itu dilakukan oleh si tokoh utama, yaitu Snow White, yang menghargai dan menerima dirinya serta orang di sekitarnya tanpa memperdulikan penampilannya. Lanjut, kesimpulannya, film Retius and the Seven Dwarfs ini mengkonstruksi mitos kecantikan melalui bagaimana karakter perempuannya diperlakukan berdasarkan penampilan mereka, dan bagaimana juga karakter perempuan ini berusaha untuk mencapai standar kecantikan agar bisa diperlakukan lebih baik dalam masyarakat. Selain itu juga ada fenomena di mana si wanita cantik ini diperlakukan sebagai barang berharga untuk mengangkat status laki-laki yang sebagaimana yang dilakukan oleh Prince Everett dalam film ini. Selain itu, ada juga perlawanan yang dilakukan oleh si tokoh utama dalam film ini dengan lebih mementingkan kecantikan yang ada dalam dirinya tanpa dibandingkan dengan penampilan luarnya saja.
dan juga tanpa menjudge orang-orang sekitarnya berdasarkan penampilan fisik saja. Saya kira itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Fitriani itu tahun berapa film ini? 2019. Oh, baru ya, film baru ya. Film Hollywood ya? Iya. Ya, saya pikir cukup. Kita ke presenter yang keempat ya, Mbak Sally dan kawan-kawan. Mbak Sally sudah siap di sini? Halo Mbak Sally dan kawan-kawan. Iya Pak, sepertinya diwakili sama saya Pak. Mas Hairil ya? Iya, Mas Hairil Pak. Ya, Mas Hairil dari UGM. Monggo silakan Mas Hairil. Iya Pak. Iya, dalam pesan ini kami ada bertiga, sebenarnya ada Diana, ada Sally, dan saya sendiri. Jadi kita melihat objek kajiannya sini adalah buku cerita anak, ada 2 seri buku cerita anak yang kami lihat, dan melihat bagaimana representasi perempuan dalam buku cerita anak. Jadi ada seri seri Anak Nasional Era Kartini dan seri Anak Nasional Cunya Din. Oke. Latar belakang mengapa kami mengangkat kedua objek ini, karena buku cerita merupakan sarana anak untuk mempelajari identitas gender. Jadi kami merasa bahwa memang konstruksi gender itu sejak awal dikenalkan sama anak-anak sejak kita kecil. Jadi buku ini akan berpengaruh banyak bagaimana menanamkan paradigma atau ideologi kepada anak-anak kecil tanpa mereka sadari. Nah, juga kami lihat banyak menekankan peran gender tradisional, meskipun bercerita tentang kepahlawanan seorang perempuan. Kita juga sama-sama tahu bagaimana Cunya Din dan Kartini dianggap sebagai pahlawan nasional. Nah, yang kedua adalah di dalam film ini, di dalam buku ini kita juga sering melihat adanya representasi perempuan yang seringkali disubordinasi. Nah, yang menarik adalah karena sosok pahlawan ini kan sering dijadikan panutan anak-anak, sehingga kami curiga di dalam buku ini ada banyak proses-proses representasi perempuan yang masih diobjektifikasi. Nah, rumusan masalah yang kita lihat adalah ada 2, bagaimana representasi perempuan melalui karakter Era Kartini dan Cunya Din dalam kedua buku tersebut. Terus apakah karakter keduanya sudah terbebas dari stereotip gender atau justru melakukan pelanggangan kritis multimodal dari Gunther Kress dan Theo van Duyn, terus dibantu sama performativitasnya Judith Butler dan representasi dari Storhol. Nah, hasil pembahasannya itu kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar ya. Ada di sini kami tampilkan ada 2 gambar. Nah, kita melihat masih ada peran gender tradisional sebagai bentuk pelemahan perempuan. Jadi meskipun cerita ini berbicara tentang kepahlawanan perempuan seorang Kartini dan Cunya Din, ternyata masih ada juga gambar-gambar yang diselip-selipkan tentang tidak menceritakan hanya kepahlawanannya, tapi bagaimana juga perempuan dihadirkan dalam ruang domestik. Nah, kita bisa melihat misalnya kayak di gambar yang pertama ini ada Kartini, ini yang berikut ini halaman 14 ini Kartini digambarkan. Jadi ada kata-kata yang situ, saat di rumah aku belajar memasak, membatik, menjahit, dan banyak lagi. Nah, dan yang satunya itu si Cunya Din, dia tulisannya situ ada, selain itu aku juga dididik untuk mandiri, aku terbiasa masak dan menyelesaikan tugas rumah sendiri. Nah, ini merupakan tugas-tugas yang domestik yang sering sekali distereotipkan, distigmakan kepada perempuan. Nah, yang terjadi juga di sini ada pembagian atau dikotomi ruang domestik. Jadi dikotomi antara ruang domestik dengan ruang publik. Dan tidak hanya dikotomi saja, tapi kita melihat ada oposisi biner yang terjadi antara keduanya. Nah, kalau di Kartini ini sangat terlihat oposisi sebenarnya ketika laki-laki dan perempuan berbeda ruang, laki-laki bisa bebas berada di ruang publik, sedangkan si Kartini harus dalam rumah hanya bisa membatik, menjahit.
memasak. Dia awalnya sekolah sampai akhirnya tidak dibiarkan bersekolah sama orang. Tapi kalau di Cut Nyak Dien ini ada sedikit tubuhnya tidak begitu dikuasai oleh laki-laki, dalam hal ini ayahnya, bapaknya atau suaminya. Dia karena pada slide berikutnya dia menggambarkan bahwa tugas-tugas yang dilakukan si Cut Nyak Dien ini adalah bentuk ketangguhan seorang perempuan. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kerap kali perempuan itu distereotipkan dengan kata-kata seperti mengayomi, merawat, dan mendidik. Kalau kata Vogel itu stereotip peran perempuan itu, peran gender konvensional itu selalu mengaitkan perempuan dengan pekerjaan atau peran pengasuhan atau perhatian terhadap jalinan hubungan pribadi. Jadi kata-kata merawat, mengayomi, mendidik atau peran-peran seperti dalam gambar ini seringkali diidentikan dengan perempuan. Nah, di sini si Kartini yang mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya, si Cut Nyak Dien waktu diasingkan di Sumedang akhirnya mengajar agama kepada para tetangga-tetangganya. Nah, itu menggambarkan bagaimana perempuan, meskipun di dalam cerita ini digambar sebagai tokoh pahlawan yang berjuang dengan caranya masing-masing, dia selalu saja dikaitkan dengan stereotip yang seringkali diasosiasikan dengan pekerjaan mengasuh. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana di sini ekspresinya, atau kalau dalam modalitasnya si Van Leeuwen itu kita bisa melihat bagaimana pengambilan gambar yang medium untuk mendekatkan si audiens dengan gambarnya, dan ekspresinya si Kartini juga dengan Cut Nyak Dien terlihat tersenyum yang menekankan bahwa mengajar sebagai kegiatan yang menyenangkan yang bisa saja mendorong anak-anak perempuan lain untuk memiliki pola pikir yang sama seperti mereka. Nah, itu lagi karena mereka adalah panutan, mereka adalah pahlawan perempuan yang seringkali diajarkan di sekolah. Nah, kami juga melihat ada ruang dan daya perempuan di sini. Bagian ini juga menarik untuk dilihat bahwa kendati kemudian perempuan sebagai tokoh utama di dalam film ini, daya perempuan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Seperti kalau kita menonton film-film superhero yang menunjukkan karakter utamanya adalah laki-laki, mereka biasanya ditunjukkan dengan memiliki kekuatan yang sangat besar atau superpower. Nah, di sini Kartini sebagai yang seringkali kita agung-agungkan sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, ternyata berdayanya dirinya itu didapatkan juga dari seorang laki-laki. Nah, kalau melihat bahwa di sini terjadi namanya anihilasi simbolik atau simbolik annihilation. Jadi konsep ini dikatakan oleh Tuchman, kalau anihilasi simbolis itu adalah bentuk marginalisasi atau stereotip perempuan ke dalam stereotip yang yang dalam tarik seksual atau pekerjaan domestik. Nah, ini kita lihat di sini dalam sistem patriarki, laki-laki kita di gambar ini memiliki kuasa atas tubuh perempuan. Kita bisa melihat pada gambar yang kedua ini ketika ayah berkata bahwa aku menjadi seorang Raden Ayu saat besar nanti. Nah, posisinya si bapaknya ini posisi yang menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas perempuan yang duduk diam dan terlihat pasif, sedangkan si bapaknya ini ya laki-laki terlihat aktif menjelaskan dan bahasanya otoritatif. Ayah berkata bahwa aku akan menjadi seorang Raden Ayu saat besar nanti. Itu adalah bahasa-bahasa otoritatif yang dipakai dalam buku cerita anak ini. Begitupun dengan sebenarnya si Cut Nyak Dien ketika dibesarkan dalam pendidikan agama yang kuat, kemudian akibat pendidikan agama yang kuat akhirnya dia bisa berdaya. Nah, kita bisa melihat bahwa baik Kartini maupun Cut Nyak Dien dalam konteks budaya yang berbeda, ada Jawa dan Aceh, mereka sama-sama mengalami ketidakberdayaan
dapat berdaya ketika ada bantuan dari laki-laki. Nah, yang menarik juga nih ada yang namanya omission, jadi penghilangan karakter ibu. Jadi seolah-olah ibu itu tidak berperan sama sekali dalam pencapaian yang didapatkan oleh si Kartini maupun Caknya sendiri. Yang diceritakan bapaknya yang membuatnya bersekolah, ketika itu bapaknya juga yang membuatnya si Kartini tidak boleh bersekolah lagi, kakaknya yang memberikan asupan buku kepada Kartini membaca, sedangkan bapaknya lagi mengizinkan untuk membuka sekolah di rumahnya. Begitupun dengan Cunya Din, ada bantuan si bapaknya, ada bantuan si suaminya juga. Bagian terakhir itu yang kami lihat adalah asosiasi perasaan dalam representasi perempuan. Jadi perempuan kita lihat seringkali diasosiasikan juga dengan sesuatu yang perang-perang emosional, jadi perang emosional. Jadi seringkali perempuan itu digambarkan lebih emosional daripada rasional ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, kayak beberapa gambar di sini ketika si Kartini akhirnya dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, kendati dia melakukan perlawanan, negosiasi, tapi dia tidak bisa menolak perannya sebagai seorang istri, peran yang diberikan oleh peran yang dibentuk atau dikonstruksi oleh si laki-laki atau bapaknya dalam hal ini. Nah, yang kita juga bisa melihat bagaimana si Cut Nyadin di sini melakukan tampak sedih ketika bapaknya meninggal, dan ketika ia kemudian ada sesuatu yang kontradiksi di sini. Misalnya kita melihat di gambar yang di atas itu si Cunyadin, seluruh hidupku kucerahkan untuk memikirkan perjuangan dan kemerdekaan rakyat Aceh. Melihat hal itu, Belanda menjadi geram. Dia menjadi geram dan Belanda jadi geram, tapi dia menunjukkan ekspresi si Cunyadin ini dalam pose yang sedih. Nah, karena itu kami bisa melihat bahwa perasaan atau emosionalitas itu selalu seringkali diidentikan dengan kedua tokoh ini. Jadi tindakan-tindakan heroik dari keduanya ini malah terpinggirkan dengan banyaknya representasi-representasi yang dihadirkan dalam cerita. Jadi akhirnya perempuan itu dianggap tidak kompeten karena cenderung mengutamakan sisi perasaannya. Nah, kesimpulan dari kedua buku cerita anak ini, kita melihat bahwa narasi diri karakter Kartini maupun Cunyadin pada kedua buku ini memperlihatkan bentuk pelanggengan gender konvensional. Sebagai pahlawan, bentuk perjuangan kedua tokoh dihilangkan, bahkan dikembalikan pada tugas-tugas domestik, stereotip, dan ketidakberdayaan perempuan. Subordinasi dan objektifikasi terhadap perempuan yang terus direproduksi dikemas dengan citra kepahlawanan sebagai bentuk konstruksi perempuan yang ideal. Ya, sekian saja dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hairil, juga dengan timnya ya, ada 3 orang dari UGM. Nah, yang terakhir dari Mbak Mustika, tapi sebelum ke Mbak Mustika ada informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan penanya, ini waktunya sebetulnya sudah mepet ya, tinggal 20 menit. Tapi dari panitia katanya akan ada door prize bagi 5 penanya. Ya nanti sesampainya saja. Kalau penanyanya 1 ya yang 4 untuk saya itu kan. Jadi kita lihat situasi saja. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti ada 5 penanya yang akan dapat door prize, dan door prize-nya nanti mudah-mudahan disampaikan di forum ya, linknya ya. Karena saya dikirim linknya tapi saya nggak bisa share. Yang kedua, informasi untuk publikasi juga nanti akan di-share di forum ini, linknya kemungkinan nanti menyusul ya. Yang jelas kita lanjutkan saja dengan presentasi kelima meskipun urutannya yang pertama. Mbak Mustika langsung saja bisa diambil alih. Waktunya disesuaikan ya Mbak Mustika supaya nanti penanyanya bisa sampai 5 orang. Mbak Mustika ini dari Halu Oleo ya, Kendari ya.
Suaranya kok nggak terdengar ya? Ya, nggak ada suara. Halo, Mbak Mustika? Halo, bisa kedengaran? Sudah bisa. Oke, baik, saya ulangi. Jadi judul tulisan saya adalah Belenggu Perempuan Bugis dalam Cerpen Malam Pengantin Aisyah. Saya keraskan dulu suaranya. Jadi cerpen ini itu mengusung tema perjodohan perempuan Bugis, ya. Kemudian saya juga berangkat dari pernyataannya Kalsum 2019, dia mengatakan bahwa budaya perjodohan oleh suku Bugis itu sudah berlangsung sejak dahulu dan telah menjadi tradisi yang hingga kini masih dilakukan oleh sebagian masyarakatnya. Perjodohan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu bisa mempermudah dalam mendapatkan pasangan dengan kemandirian finansial, atau bisa mendapatkan pasangan yang memiliki spiritual agama yang baik. Namun, perjodohan juga bisa berdampak negatif, yakni depresi pada anak, kurang memiliki rasa peduli terhadap keluarga, memungkinkan terjadinya perselingkuhan, dan keluarga tidak harmonis. Nah, jadi dari berangkat dari pernyataan tersebut, kita bisa memahami bahwa sebagian kasus perjodohan pada akhirnya bisa berdampak negatif atau bahkan menjadi belenggu bagi perempuan. Belenggu dimaknai sebagai ikatan sehingga menyebabkan seseorang atau sesuatu tidak bebas lagi. Kemudian perempuan Bugis yang saya maksudkan di sini adalah perempuan Bugis asli yang dibesarkan, ya, dan hidup dengan nilai-nilai budaya Bugis. Jadi perjodohan yang terjadi dalam cerpen Malam Pengantin Aisyah itu terjadi karena desakan ekonomi dan tradisi yang begitu kuat, ya. Saat Nur dilamar oleh pemuda kaya raya yang tidak disukainya, ibunya segera menyambutnya dengan baik meski tanpa persetujuan dari Nur. Menurut ibunya, perjodohan tersebut akan menjadi penolong bagi keadaan ekonomi keluarganya. Karena Nur dan Dian memutuskan untuk lari dari rumah, ya. Jadi Nur itu lari dari rumah awalnya, kemudian digantikan oleh Dian. Tapi kemudian Dian ini lari lagi dari rumah. Sehingga adik mereka, Aisyah, yang akhirnya harus mengganti posisi mereka sebagai calon pengantin. Aisyah ini masih kecil, masih 14 tahun. Keputusan menentukan pengganti jodoh merupakan kekuatan politik sebagai cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Dan kekuatan sosial, yakni budaya siri. Dapat dikatakan bahwa belenggu yang dialami oleh Nur, jadi siri ini itu budaya Bugis yang artinya itu malu atau harga diri, ya, harkat martabat, seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa belenggu yang dialami oleh Nur, Dian, dan Aisyah sebagai perempuan Bugis terjadi karena opresi yang disebabkan oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi suatu kelompok, dalam hal ini klasisme. Jadi cerpen MPA ini merepresentasikan pandangan feminisme Marxis, ya, bahwa klasisme dalam hal ini struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu kelompok itu menjadi akar atau sumber bagi penindasan perempuan. Nah, penindasan yang dimaksud adalah belenggu perjodohan yang terjadi pada Nur, Dian, dan Aisyah karena desakan ekonomi mereka atau karena kekuatan ekonomi calon suaminya. Di sisi lain, perjodohan dalam budaya Bugis telah dianggap sebagai suatu tradisi akibat dari kekuatan politik dan sosial. Maka dari itu, penelitian ini hendak mendeskripsikan bagaimana belenggu perempuan Bugis dalam cerpen MPA melalui tinjauan feminisme Marxis. Jadi ini saya di pembahasan, mohon maaf saya hanya menampilkan data-data saja, ya. Jadi ini yang data yang pertama, ya. Lalu tibalah saatnya lamaran itu datang menerpa kakak keduaku Nur. Nur punya kekasih dan ia menolak, tapi Amma memaksa dan dengan alasan untuk menyelamatkan kehidupan kakakku Nur. Tapi cinta Nur pada kekasihnya juga tak goyah. Ia berkeras dan Ammaku tak kalah berkeras juga. Aku bingung, ingin menjadi penengah, tapi aku bisa apa? Aku terlalu kecil untuk berada di tengah-tengah mereka. Ma, jangan atur masa depanku. Saya juga punya pilihan, ucap Nur di sela tangisnya. Engkau bapak sih beres. Kamu tahu apa soal masa depan? Apa pekerjaan kekasihmu itu? Buruh juga kan? Kalian bisa apa? Amma menjawab dengan suara yang tinggi. Ini suaranya Bu Yatmi masuk ini. Jadi melalui data ini kita bisa melihat bagaimana belenggu, ya, meskipun dia belum masuk dalam pernikahan, tapi perjodohan itu adalah belenggu. Dari tangis si Nur ini itu sudah menunjukkan bahwa dia mengalami
belenggu. Nah, di sini juga saya tebalkan kata buruh. Mengapa? Karena perjodohan itu bukan terjadi karena bukan karena ibunya ya, bukan karena ibunya, tapi keadaan ekonomi mereka yang tidak beruntung, kelas ekonomi mereka yang buruk ya. Jadi pada saat ada kelas atas yang datang untuk meminang, sehingga dianggap sebagai sesuatu hal yang baik oleh ibunya, tapi dianggap tidak baik oleh anaknya seperti itu. Lanjut, kakakku Nur tetap berkeras menolak perjodohan, tapi ammaku tak peduli. Ia sudah menerima lamaran Ilham, pria berusia 32 tahun yang meminang kakakku. Ilham juga hanya menuruti keinginan orang tuanya. Saat lamaran berlangsung, terjadi kesepakatan panai. Nur diberi panai 40 juta dengan sompa 12 gram emas, 1 ekor sapi, beras 2 karung, dan 2 pasir, dan gula pasir 2 sak. Amaku sadar jika anaknya berparas cantik, jadi menolak panai di bawah 40 juta. Aku juga bersaksi dengan kecantikan kakakku Nur. Cantiknya alami dan jauh dari permak. Ia penggemar drama Korea, dan ia sadar jika kecantikannya menandingi Song Hyo Kyo. Andai Nur seorang sarjana, yakin Amma akan meminta 100 juta. Tapi Amma tahu diri, putrinya hanya lulusan SMA. Akhirnya ia berdamai dengan panai 40 juta. Menurutnya itu sudah cukup dan sebanding dengan penghargaan dan putrinya Nur. Jadi di sini tuh ada semacam hubungan transaksional ya antara kelas atas yang memiliki kekuatan ekonomi dengan seorang perempuan yang memiliki kecantikan seperti itu. Dan dalam pandangan feminisme Marxis, kekuatan kelas atas itu memiliki kekuatan ekonomi yang kapitalistik yang bisa menindas kelas bawah seperti itu. Lanjut, ini data berikutnya. Pihak keluarga mulai melacak keberadaan Nur. Jadi ini Nur sudah kabur ya, tapi tak ada jejak yang bisa ditemukan. Amaku melakukan pertemuan dengan saudara-saudaranya dengan mata penuh amarah. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Yang aku tahu, setelah pertemuan kecil itu, kakakku Dian yang berganti menangis histeris. Ada apa? Pikirku kaget tak karuan. Mengapa pula Dian yang kini menangis jadi-jadinya? Saya masih mau sekolah, Puang. Teriaknya disertai tangisan yang begitu pilu. Aku berlari mendekat. Kulihat ia bersujud di hadapan paman-pamanku. Ia menangis dan amaku juga menangis. Lalu beberapa menit kemudian, aku akhirnya tahu jika kini kakak ketiga, Dian, yang diputuskan menggantikan posisi Nur sebagai pengantin perempuan seminggu kemudian. Ia dipaksa menggantikan Nur karena pembatalan pernikahan merupakan siri bagi dua keluarga. Bersabar Nina, ikhlaslah demi nama baik keluarga. Bujuk Puang Radi, kakak sulung ammaku. Dian tak peduli, ia mendadak seperti kerasukan. Ia tak berhenti menangis hingga di tempat tidur. Mbak Mustika, 1 menit lagi ya, waktunya kita batasi. Jadi di sini ada beberapa kata yang luput saya tebalkan. Intinya di sini adalah siri ya. Siri itu menjadi hal juga yang membuat akhirnya pengantin wanitanya itu harus digantikan oleh si Dian, adiknya seperti itu. Lanjut lagi, mungkin karena intinya saya mungkin membahas inti-intinya saja ya. Jadi di sini perempuan juga teropresi ya, si Dian di sini yang mengalami belenggu, yang mengalami opresi karena dia dipaksa lagi oleh keluarganya untuk menggantikan posisi Nur ya, karena siri itu tadi ya, karena keluarganya malu seperti itu kalau pernikahan dibatalkan. Kemudian data berikutnya ini saya bacakan saja yang kata-kata yang saya tebalkan. Jadi di sini itu Dian sudah kabur. Di sini si Aisyah lagi yang kemudian menggantikan, diminta menggantikan posisi kakaknya yang harus menikah seperti itu. Jadi kata-kata yang saya tebalkan di sini, aku pun perlahan bergetar, kedua kakiku perlahan dingin. Aku sering mendengar, jadi dia mengikuti tradisi majang, tapi dia intinya kata-kata yang saya tebalkan ini menunjukkan keterpaksaan ya. Meskipun dia pada akhirnya setuju, dia mau, tapi sebenarnya dia terpaksa seperti itu. Mbak Mustika, waktunya sudah cukup, jadi saya akhiri saja untuk penutupnya ini. Oke, dan baik. yang berikutnya saya sampaikan kepada penanya secukupnya karena saya tidak akan
melengkapi sampai 5. Kalau 1 ya 1 saja cukup, kalau 2 ya 2. Tapi yang jelas di chatting ini ada 2 penanya. Saya pikir saya tidak harus membacakannya. Ini sudah menjadi entry point untuk penanya Mbak Yuni dan Mbak Elfrida. Jadi nanti klaim saja ke panitia karena nanti akan dibagikan linknya dan katanya akan dapat door prize itu ya. Door prize-nya itu umroh gitu kan, ketemu di Mekah sana ya. Mudah-mudahan gitu kan. Nah, saya buka. Oh, ini sebentar saya dulu, saya apa namanya? Bisa ditutup Mbak Elfrida itunya. Oke. PPT-nya. Ya. Saya beri kesempatan kita akan selesai sampai jam 1, mungkin ya lebih-lebih sedikit tapi nggak akan sampai 1:10. Jadi ada 2 penanya yang sudah masuk ke chat, ini tidak akan saya bacakan. Saya buka 1 penanya, 2 penanya atau 3 penanya atau selengkapnya, secukupnya, sorry. Penanya pertama langsung dijawab saja nanti oleh siapa yang ditanya. Monggo silakan. Saya senang biasanya orang Indonesia 5 menit sendiri begini. Kalau disuruh bertanya nggak ada yang tanya. Saya senang karena sebagai panitia door prize-nya tidak akan berkurang ke peserta. Monggo silakan mau bertanya. Boleh tanya langsung, Pak? Nah, langsung dijawab ini, nggak usah pakai lama-lamaan. Mbak, Mas Denis ini ya? Ini dari Iya, UNJ Pak. ya, Mas? Iya, Pak. Ya, silakan. Bertanya tadi kepada siapa? Kepada yang mitos kecantikan Mbak Fitri ya tadi ya. Ya, Mbak Fitri silakan. Apakah di dalam tadi kayaknya nih, yang di chat juga tanya ya tentang Mbak Fitri ya. Pertanyaan saya, apakah di dalam film itu penggambaran kecantikan hanya berkaitan dengan tubuh? Apakah ada hal-hal lain yang sebenarnya menunjang kecantikan? Misalnya kalau dalam dunia kecantikan tuh terkenal dengan 3B, brain, beauty, dan behavior, kecerdasan, kecantikan, dan perilaku. Jadi kalau cantik aja poinnya apa, Mas Denis? Poin pertanyaannya. Poin pertanyaannya apa? Poin pertanyaannya adalah apakah kecantikan itu hanya berkaitan dengan tubuh? Apakah perempuan yang dinilai cukup ya? Apakah hanya berkaitan dengan tubuh gitu kan? Langsung saja Mbak Fitriani, langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dalam film ini itu ditekankan oleh sutradaranya sendiri mengenai awalnya itu mengenai penampilan fisik saja, di mana masyarakat di sana itu lebih mementingkan penampilan dari luarnya saja daripada yang dibilang tadi behavior dan brain dari itu. Tapi pada akhirnya si tokoh utama ini membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa kecantikan itu tidak hanya dari penampilannya saja, dari fisiknya saja, tapi dari behavior-nya, dari kelakuannya, dari bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, dan juga skill yang dia punya. Saya rasa seperti itu. Saya rasa cukup. Kayak konteks Ratu Kecantikan itu ya, 3B ya. Ya nanti saya tanya Mas Denis, tapi sudah clear atau belum Mas Denis? Jawaban ya, dari Pak. Mbak Fitriani. Ya, sudah Pak. Berarti memang ada ya hal lain ada, ya. Iya. Ya. Makasih. Ya, makasih. 3B ini saya senang dengan 3B. Berikutnya penanya selanjutnya, silakan monggo. Ini Pak Udin di gambar saya kok hidup itu, mau bertanya apa enggak itu? Ada yang mau bertanya lagi? Sesama presenter boleh mengajukan pertanyaan ke yang lain, supaya nanti selain jadi presenter juga dapat door prize itu. Itu trik saya kalau saya jadi presenter itu. Kalau tidak ada kita tutup saja ya. Oh iya, Pak. Ini Mas Eril mau bertanya atau gimana? Saya sebenarnya sudah punya pertanyaan Pak di kolom chat. Oh ya, ini saya batalkan tadi. Yang penanya ini saya hanya membaca 2 ini. Mata saya kelamur. Jadi chat itu yang pertama Yuni, yang kedua Elfrida ini. Oh, iya. Jadi saya membuka di forum yang lain. Jadi saya beri kesempatan untuk penanyanya menjadi 5. Itu, Pak. Ini baru 3. Oh iya, Pak. Boleh saya tanyakan ini, Pak? Boleh, silakan tanya ke siapa Mas Hairil. Ibu Mustika, Pak.
Silakan. yang terakhir. Mbak Mustika. Ya, kan di situ kan dibahas tentang budaya Siri. Nah, jadi pertanyaan saya dalam konteks apa novelnya bercerita. Nah, kemudian mungkin agak sedikit keluar, tapi poin saya ingin menanyakan bahwa bagaimana Siri kemudian dipahami saat ini oleh perempuan Bugis. Monggo langsung saja Mbak Mustika. Baik, Siri itu rasa malu Membacanya ya. Siri atau Siri atau Sirik atau gimana? Siri Pak. Siri. Ciri ya? Siri. Oh, Siri. Oke. Jadi Siri itu kalau secara terminologi itu artinya malu ya, tapi dimaknai sebagai harga diri atau martabat yang dimiliki oleh orang Bugis, yang itu sesuatu hal yang penting yang harus dijaga. Kalau kita mau tahu apakah dia berubah atau tidak, kalau dalam pemahaman saya harga Siri itu tidak pernah berubah sejak dulu ya. Dia tetap adalah sesuatu hal yang dianggap penting bagi masyarakat Bugis, harkat martabat yang dijaga seperti itu. Tapi kalau kita mau tahu apakah dia berubah atau tidak, bisa juga kita lakukan penelitian lain terhadap objek yang lain, apakah Siri itu berubah atau tidak, seperti itu. Langsung ke Mas Hairil, bagaimana? Ya, sepemahaman saya Pak. Kebetulan saya juga orang Bugis Pak. Oh iya. Kebetulan orang Bugis Pak, orang Bugis Makassar. Jadi aslinya Mas Hairil Bugis ya? Iya Pak. Oh ya, Bugis laki-laki ini kan. Kalau Mbak Mustika kan Bugis perempuan ya, jadi klub ini. Ya, merasa bahwa bukan, saya bukan Bugis. Bukan ya? Ya, kalau begitu Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi juga. Ya, Sulawesi. Monggo silakan Mas Hairil. Iya. Jadi saya melihat kalau sesuatu identitas itu cair Pak, jadi bisa berubah-ubah. Begitupun dengan pemaknaan kata Siri juga. Siri oleh orang berbeda akan diinterpretasi berbeda, oleh berbagai zaman juga interpretasinya akan berbeda juga Pak. Nah, pun dengan naskah yang menjelaskan tentang Siri itu, saya sebenarnya belum menemukan makna yang pasnya. Mungkin tadi sudah benar sih kalau secara umum dikatakan bahwa itu sebenarnya malu atau harga diri, tapi bentuk-bentuknya itu ada banyak interpretasi juga Pak yang saya dapat di masyarakat. Ya. Tapi pun mungkin dalam karya sastra atau yang film-film itu jadi itu, macam-macam interpretasinya. Tapi apa yang disampaikan oleh Mbak Mustika dalam analisis cerpennya itu benar dan clear kan? Iya. Oke. Ada tambahan Mbak Mustika? Saya rasa cukup ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Siri itu harkat dan martabat budaya Bugis yang harus dijaga. Dalam cerpen ini juga saya menemukan seperti itu. Kalaupun kita mau melihat apakah dia berubah atau tidak, itu nanti bisa dilakukan penelitian yang lain terhadap objek yang lain, tentu saja. Seperti itu. Okay. Terima kasih Mbak Mustika juga Mas Hairil ya. Satu penanya lagi? Sambil menunggu satu penanya kelima, di sini ada pertanyaan dari Mbak Yuni untuk Mbak Fitriani. Mungkin Mbak Fitriani bisa lihat di chatting. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Elfrida Lady Angel Purba, namanya. Oh, ada satu di chat Pak, ternyata. Iya, tapi tidak usah dijawab. Saya minta Mbak Mustika menjawabnya secara tertulis juga ke yang ini. Nah, saya buka satu penanya terakhir. Ini sudah satu lebih. Ada penanya terakhir? Tidak ada ya? Kalau tidak ada mungkin bisa di screenshot itu dua pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Yuni dan Mbak Elfrida ini. Jadi ini sudah lewat jam 1. Semoga nanti panitia, saya tidak tahu, saya disuruh menutup, tapi saya mau share gimana ini Pak Udin bisa membantu kami untuk share link-linknya. Yang pertama ditutup, linknya sudah ada di chat, kolom chat. Wih, di kolom chat ya? Iya. Mana ini? Saya belum melihat. Belum muncul? Enggak, saya yang kadang-kadang ketek ini nggak bisa lihat. Di bawah pertanyaannya Mbak Elfrida.
Oh, ada itu ya? Oh, Ya, iya, itu iya. linknya ada, sudah ada. Itu link apa itu? Yang atas? Link prodi. Mohon izin, Pak. Ya. Dari Mbak Rahmawati? Ya, mohon izin untuk menjawab dulu pertanyaan di chat sebelum ditutup ya. Nanti Sebentar ini Mbak Rahmawati ini penanya atau apa gimana? Saya tadi sama-sama bareng Mbak Fitri, Pak Fitriani Mustafa. Oke, mau menjawab pertanyaan atau gimana? Tidak apa-apa, saya jawab di chat, Pak. Maksudnya nanti kalau ada rekaman chatnya bisa kelihatan jawabannya gitu, Pak. Mau dijawab di chat gitu ya? Ya, iya Pak. Sesuai Oke. petunjuk tadi. Ya, monggo bisa dijawab di chat ini sambil menunggu informasi dari Pak Udin terkait dengan link yang mungkin bisa peserta semua akses, yaitu yang pertama itu link informasi artikel ya Pak Udin itu. Iya, informasi artikel dan sertifikat. Nah, ini yang di Sajindo FBSUN Ya, itu ya? Iya, itu, linknya itu. Nah, kalau yang door prize-nya ada nggak? Door prize-nya belum dapat informasi lagi ya, Pak. Saya sebetulnya dikirimi linknya, tapi ya saya nggak tahu cara share-nya gimana ini. Atau mungkin bisa menghubungi Bu Esti, Pak Udin? Ya, sebentar, Pak. Ya, karena ini untuk 5 penanya akan mendapat door prize itu, katanya umroh ketemu di Mekah gitu. Kalau lolos COVID. Ya terus terang saya tidak tahu door prize-nya apa, mudah-mudahan ya buku biasanya tradisi apa namanya seminar kampus kayak gini ya saling apa namanya hadiahkan buku, semoga bermanfaat. Ya mungkin sambil nanti saya tutup, tapi sebelum kita bubar dari forum ini, silakan mungkin bisa saling silaturahmi antar peserta ya, mungkin bisa saling ngomong juga. Saya nanti sediakan forum ngomong bebas, sehingga jangan ditutup dulu ya Pak Udin ya, sambil Pak Udin memberikan informasi-informasi lain. Tapi yang jelas saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih baik presenter maupun penanya maupun yang lain sudah bergabung di room 3 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa sambung tali silaturahmi ini, forum yang baik untuk saling mengenal. Terima kasih. Saya tutup secara formal, tetapi secara informal bisa lanjut forum ini untuk saling ngobrol gitu kan. Atau mungkin memakai chat atau fasilitas yang langsung bisa dipakai suaranya. Monggo kalau suaranya mau di-off-kan, saya tidak tahu apakah itu dari panitia atau dari masing-masing individu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih moderator sudah menjadi pemandu yang luar biasa. Mohon maaf Ya, kami sama-sama Mbak Rahmawati. Aziz ya mungkin ya. Ini Mbak Rahmawati itu tadi dari mana? Saya lupa kelompoknya. Halo Leo Pak, bareng Oh, dari Kendari ya. Saya selalu bingung antara Kendari dengan Palu itu. Yang lebih jauh yang mana dari Jogja? Jauh Pak. Saya juga nggak ngerti sih. Kalau Palu kan Sulawesi Tengah, kayaknya jauhan kami deh Pak. Wah, artinya tiketnya lebih mahalan kan? Kayaknya iya. Yang penting tiketnya lebih murah itu kan. Ya, susah masih susah jalan-jalan ini. Kalau Hizki itu yang jadi panitia tahun ini di mana? Kendari atau di Palu ya? Saya pikir Palu ya? Bukan, Palu kayaknya Pak. Ya, kalau Palu itu kan, kalau ini Halu Oleo itu Kendari. Kalau Palu apa nama kampusnya? Tadulako. Tadulako. Ya. Ya, kalau yang Manado itu Samratulangi gitu ya. Betul. Ya, ini. Kalau yang di apa namanya di Makassar itu yang apa namanya Hasanuddin sama Hasanuddin. Kalau yang kayak UNY itu apa namanya lupa lagi saya. UNM Pak. UNM ya. Universitas Makassar. Itu. Kalau yang Malang singkatannya apa? UM saja ya, Universitas Malang. Nah, kalau disingkat kan sama juga itu kan Universitas Negeri Malang gitu kan, tapi singkatannya UM. UNY itu sering keliru-keliru dengan UNJ gitu kan. Nah, yang UNJ kan Jakarta. Nah, kalau di Jogja kadang-kadang kami keliru-keliru juga dengan UMY gitu kan.
mau kemana ini? Mau ke UNY itu kan. Nah, bisa terdengar UNY, bisa terdengar UMY itu kan, mirip-mirip. Kalau saya sering ke UNY, Pak. Hampir Gimana? tiap seminar itu saya ada di UNY. Kapan, Bu? Oh, dari tahun 2016, kemudian Wah, 2017. 2006 itu ya sudah hafal itu ya. Tapi yang jelas itu ya tempat-tempatnya sudah berganti-ganti semua itu kalau 2006. Saya sering lihat Bapak kok, Pak. Iya toh, di mana? Di UNY. Ya, tapi kalau nama saya di UNY itu ada 3 itu ya. Nur Hadi itu saya, 1 di FBS, 2 di ekonomi, 3 di geografi itu kan. Ya kalau Ibu kirim email keliru nggak apa-apa itu kan. Tapi kalau kirim paket itu jangan keliru. Saya yang di bahasa Indonesia. Siap. Kalau keliru ke Pak Nur di sana, seneng yang sana itu. Padahal untuk saya. Nanti disertakan fotonya, Pak. Jangan lupa Gimana? ya, Pak Nur. Foto siapa? Foto yang nggak keliru. Wah, ya ini foto saya ada di mana itu monitor itu. Ya saya awet tua itu kan. Nggak pernah muda. Sudah ada belum Pak Udin? Pak Nur, itu link door prize-nya ada di chat. Silakan Sudah ada? isi di situ yang bertanya tadi. Sebentar, saya lihat dulu ini. Mata saya sudah nggak begitu kelihatan ini. Link door prize ini ya Pak Udin ya? Ya, link door prize. Ya, semoga yang tadi bertanya, ini kelihatannya itu pertanyaan alamat karena nanti akan dikirim ke alamat. Ya, silakan mengisi itu ya, link door prize itu yang tadi bertanya ya. Ya, monggo silakan itu. Siapa tahu hadiahnya menarik gitu kan, membuat terkejut karena selalu dor terus. Kalau saya Pak. Gimana Bu? Ini kurang terdengar jelas ini suaranya. Ya, lagi gangguan. Boleh ngisi nggak saya, Pak? Waduh, ini saya tanya ke Pak Udin, boleh ngisi nggak itu? Ngisi apa? Ngisi door prize, nanya. Oh, ngisi pertanyaan yang bertanya tadi, untuk yang bertanya. Oh, gitu. Tapi saya punya saran Bu, ini saran jelek saya Bu. Isi saja Bu, siapa tahu nitanya lupa, nanti kan Ibu dapat hadiah. Ini saksinya Pak Udin itu, siapa tahu Pak Udin lupa itu. Isi saja enggak apa-apa, kalau saya sarannya begitu. Siapa tahu panitianya silap, oh ini kan 4 ya? Kan kelompok ini baru 4, ini siapa tahu 5 betulan itu kan. Ya silakan saja dilaksanakan itu, saran tidak baik, tapi saya pikir siapa tahu beruntung itu. Sebenarnya protes, Pak. Protes ya, kenapa? Saingannya bertambah lagi. Ayo sudah ditutup, ini sudah pada makan ini. Boleh langsung keluar kok ini. Ya. Langsung keluar sendiri. Langsung keluar, bukan kembali ke ruang pleno tadi ya? Udah langsung ini bisa sudah langsung. ditutup ini karena yang ya, sudah ditutup di ruang masing-masing. Tidak ya. Kembali lagi ke main room lagi, tidak. Oh ya, siap. Ya, Terima kasih ya. Pak. Terima kasih Bu, nggih sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Ini saya off dulu ya Pak Udin ya? Ya, monggo Pak Nur. Ya, monggo yang lain-lain kalau mau bertanya tentang seminar ini terkait dengan sertifikat atau yang lain-lain, mungkin Pak Ahmad Wahyudin lebih mengerti daripada saya sehingga mungkin bisa ditanyakan. Senyampang masih kelihatan fotonya. Untuk sertifikat itu di link tadi ya, Mbak Mas ya. sasindo.fbs UNY-ACID. Ya, kalau lengkapnya itu tadi sudah saya share di chat ya, untuk sertifikat. Silakan nanti diisi biodatanya. Kemudian untuk door prize tadi yang di link paling bawah itu tadi.